Hai Sobat Hijau, bertemu lagi dalam pembahasan standar kompetensi jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan yang disusun oleh Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kali ini kita akan membahas standar kompetensi jabatan pengendali ekosistem hutan jenjang penyelia bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Berikut merupakan dasar hukum dalam penyusunan standar kompetensi jabatan pengendali ekosistem hutan. 1. Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. 3. Keputusan Menteri Pan-RB Nomor SKJ 8 Tahun 2024 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan. Pengendali ekosistem hutan jenjang penyelia dengan kode jabatan 3/11/25, strip 00, strip 00, strip 004. Ikhtisar jabatannya adalah memetakan dan menganalisis permasalahan pengendalian ekosistem hutan dengan cara sederhana dan efektif, guna mendukung rekomendasi penyelesaian yang tepat. Kompetensi yang diujikan pada jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan jenjang penyelia, yaitu kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi teknis. Kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural berada pada level 3. Kompetensi manajerial terdiri dari 1. Integritas, 2. Kerjasama, 3. Komunikasi, 4. Orientasi pada hasil, 5. Pelayanan publik, 6. Pengembangan diri dan orang lain, 7. Mengelola perubahan, 8. Pengambilan keputusan. Sedangkan kompetensi sosial kultural terdiri dari perekat bangsa. Adapun kompetensi teknis yang diujikan terdiri dari 3 kompetensi keahlian, yaitu 1. Bidang KSDAE terkait pengelolaan kawasan konservasi, 2. Bidang KSDAE terkait konservasi keanekaragaman hayati, 3. Bidang KSDAE terkait pemanfaatan jasa lingkungan. Berikut merupakan pemaketan kompetensi jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan jenjang penyelia, yaitu kompetensi umum, terdiri dari kompetensi pengelolaan ekosistem hutan level 3, kompetensi bidang, terdiri dari bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem level 3, kompetensi keahlian terdiri dari pengelolaan kawasan konservasi level 4, konservasi keanekaragaman hayati level 4, dan pemanfaatan hutan lestari level 4. Kompetensi bidang KSDAE terkait pengelolaan kawasan konservasi. Deskripsi kompetensi pengelolaan ekosistem hutan level 3 adalah mampu menyelenggarakan pengelolaan ekosistem hutan. Dengan indikator kompetensinya adalah 3.1 Mampu menganalisis data dan informasi terkait pengelolaan ekosistem hutan. 3.2 Mampu memberikan bimbingan teknis terkait kegiatan pengelolaan ekosistem hutan. 3.3 Mampu mengkoordinasikan dan mensosialisasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan ekosistem hutan. Deskripsi kompetensi konservasi sumber daya alam dan ekosistem level 3 adalah mampu melakukan koordinasi kegiatan konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Dengan indikator kompetensinya adalah 3.1 Mampu menganalisis data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem. 3.2 Mampu memberikan bimbingan teknis terkait konservasi sumber daya alam dan ekosistem. 3.3 Mampu mengkoordinasikan dan mensosialisasikan kegiatan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Deskripsi kompetensi pengelolaan kawasan konservasi level 4 adalah mampu mengevaluasi kegiatan pengelolaan kawasan konservasi. Dengan indikator kompetensinya adalah 4.1 Mampu melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi. 4.2 Mampu memberikan bahan rekomendasi, pertimbangan teknis pengelolaan kawasan konservasi. 4.3 Mampu mengembangkan teknik metode kerja dalam mendukung kegiatan pengelolaan kawasan konservasi. Kompetensi teknis bidang KSDAE terkait konservasi keanekaragaman hayati. Deskripsi kompetensi pengelolaan ekosistem hutan level 3 adalah mampu menyelenggarakan pengelolaan ekosistem hutan. Dengan indikator kompetensinya adalah 3.1 Mampu menganalisis data dan informasi terkait pengelolaan ekosistem hutan. 3.2 Mampu memberikan bimbingan teknis terkait kegiatan pengelolaan ekosistem hutan. 3.3 Mampu mengkoordinasikan dan mensosialisasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan ekosistem hutan. Deskripsi kompetensi konservasi sumber daya alam dan ekosistem level 3 adalah mampu melakukan koordinasi kegiatan konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Dengan indikator kompetensinya adalah 3.1 Mampu menganalisis data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem. 3.2 Mampu memberikan bimbingan teknis terkait konservasi sumber daya alam dan ekosistem. 3.3 Mampu mengkoordinasikan dan mensosialisasikan kegiatan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Deskripsi kompetensi konservasi keanekaragaman hayati level 4 adalah mampu mengevaluasi dan mengembangkan teknik metode kerja terkait konservasi keanekaragaman hayati. Dengan indikator kompetensinya adalah
4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan konservasi keanekaragaman hayati. 4.2 Mampu memberikan bahan rekomendasi arahan teknis kegiatan konservasi keanekaragaman hayati. 4.3 Mampu mengembangkan teknik metode kerja terkait kegiatan konservasi keanekaragaman hayati. Kompetensi teknis bidang KSDAE terkait pemanfaatan jasa lingkungan. Deskripsi kompetensi pengelolaan ekosistem hutan level 3 adalah mampu menyelenggarakan pengelolaan ekosistem hutan. Dengan indikator kompetensinya adalah 3.1 Mampu menganalisis data dan informasi terkait pengelolaan ekosistem hutan. 3.2 Mampu memberikan bimbingan teknis terkait kegiatan pengelolaan ekosistem hutan. 3.3 Mampu mengkoordinasikan dan mensosialisasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan ekosistem hutan. Deskripsi kompetensi konservasi sumber daya alam dan ekosistem level 3 adalah mampu melakukan koordinasi kegiatan konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Dengan indikator kompetensinya adalah 3.1 Mampu menganalisis data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem. 3.2 Mampu memberikan bimbingan teknis terkait konservasi sumber daya alam dan ekosistem. 3.3 Mampu mengkoordinasikan dan mensosialisasikan kegiatan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Deskripsi kompetensi pemanfaatan hutan lestari level 4 adalah mampu mengevaluasi dan mengembangkan teknik metode kerja dalam kegiatan pemanfaatan hutan lestari. Dengan indikator kompetensinya adalah 4.1 Mampu melakukan evaluasi terkait kegiatan pemanfaatan hutan lestari. 4.2 Mampu memberikan rekomendasi, arahan pemanfaatan hutan lestari. 4.3 Mampu mengembangkan teknik metode kerja terkait kegiatan pemanfaatan hutan lestari. Persyaratan jabatan untuk jabatan pengendali ekosistem hutan jenjang penyelia terdiri atas. Pertama, pendidikan, paling rendah SMK dan paling tinggi D3 untuk promosi, perpindahan jabatan dan impasing PNS. Paling rendah D3 untuk pengangkatan pertama melalui PPPK. Kedua, bidang ilmu mencakup kehutanan, pertanian, dan perpetaan atau kualifikasi pendidikan lain yang ditetapkan oleh instansi pembina. Persyaratan jabatan ketiga adalah pelatihan, baik untuk jabatan PNS dan PPPK, terdiri atas pelatihan manajerial, yaitu pelatihan manajerial sesuai dengan kebutuhan jabatan, pelatihan teknis, yaitu pelatihan teknis bidang pengendalian ekosistem hutan sesuai dengan kebutuhan jabatan, dan pelatihan fungsional untuk PNS, yaitu pelatihan dasar pembentukan pengendali ekosistem hutan, sedangkan untuk PPPK adalah pelatihan fungsional sesuai kebutuhan jabatan. Persyaratan jabatan keempat adalah pengalaman kerja. Untuk PNS, memiliki pengalaman paling singkat 2 tahun di bidang pengendalian ekosistem hutan, atau untuk pengangkatan melalui perpindahan jabatan lain dan penyesuaian. Sedangkan untuk PPPK memiliki pengalaman paling singkat 2 tahun di bidang pengendalian ekosistem hutan. Persyaratan jabatan kelima adalah pangkat, yaitu sudah mencapai penata 3C, atau penata tingkat 1-3D, dan persyaratan jabatan yang terakhir adalah indikator kinerja jabatan, terdiri dari kualitas laporan yang menggambarkan kompetensi teknis dapat berupa dokumen laporan yang menggambarkan evaluasi, norma, standar, prosedur, dan kriteria, NSPK. Dan, atau hasil kajian berupa rekomendasi teknis yang dilakukan pada jenjang penyelia. Demikianlah penjelasan mengenai standar kompetensi jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan jenjang penyelia bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk follow, share, like dan subscribe. Terima kasih.